Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini tanggal 8 Rajab, kita ngawali malam ini dengan awalan insyaallah baik ya. Kita bersama Allah. Yang disebut bersama Allah itu pertama melakukan sesuatu niatnya untuk mencari ridhonya. Yang kedua, yang dilakukan sesuai dengan yang digariskan oleh Allah Rasulnya. Jadi tatkala kita melakukan sesuatu walaupun sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, tatkala niatnya bukan untuk mencari ridho Allah, maka tidak disebut sedang bersama Allah. Bisa ada di masjid, tetapi adanya di masjid hanya supaya dikatakan oleh orang jadi orang alim, supaya sregep, supaya utangnya lunas, supaya masalah kehidupan dunianya bagus. Itu tidak bersama dengan Allah. Boleh saja berdoa supaya utangnya lunas, tapi amalnya untuk mencari ridhonya. Terus waktu beramal, berdoa supaya utangnya lunas, penyakitnya sembuh, masalahnya selesai, dan seterusnya. Bukan merubah tujuannya. Seperti sholat, tujuannya lillahi ta'ala. Tapi boleh waktu sujud berdoa. Dengan tidak merubah tujuan sholat itu sendiri. Tapi tatkala doanya tidak sesuai lafaz Rasulullah, maka jangan dilisankan. Karena di dalam sholat tidak boleh ada bacaan yang berasal dari manusia. Salah satu yang membatalkan sholat mengucapkan kalamunas. Kalamunas itu bahasa kata-kata yang tidak berasal dari Rasulullah. Walaupun itu bahasa Arab ya. Jadi tatkala kita ada masjid, niatnya diluruskan dulu niatnya. Bahwa di masjid ini betul-betul hanya untuk mencari ridho Allah, tidak yang lain. Nah, syarat kedua untuk disebut bersama Allah, yang dilakukan sesuai yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Ada di masjid kan sesuai, ngaji sesuai, jamaah sesuai. Hadirin rahimakumullah, perlu diingat bahwa yang Allah tanya bukan hasil. Yang ditanya adalah amal.
Makanya famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun amalnya kan itu, Allah akan lihat, Allah akan catat amal. Kadang ada orang yang menghafalkan Quran kemudian mutung. Kenapa? Wis bola bali diwaca ora apal-apal. Bosen. Ora apal-apal percuma. Nah, padahal bukan itu pola pikirnya. Kalau seorang menghafal Quran kemudian sampai diulang misalkan 10 kali, berarti baca ayat itu 10 kali. Dapat ganjaran sebanyak huruf ayat yang dibaca kalikan 10 kan itu. Kan amalnya 10 kali. Ini tidak usah bosan beramal itu. Makanya tatkala orang itu rumahnya jauh dari masjid, pahalanya akan lebih banyak dibanding dengan orang yang rumahnya dekat masjid. Kenapa? Karena pekerjaannya atau amalnya lebih banyak, langkahnya lebih banyak kan gitu. Orang yang sibuk kemudian mampu mengatur waktu dari kesibukannya, misalkan dia jualan, dia mampu menstop jualannya, kemudian dia pergi ke masjid, pahalanya lebih besar ketimbang orang yang nganggur terus pergi ke masjid. Kenapa? Orang yang nganggur tidak ke masjid itu tantangannya lebih sedikit ketimbang orang yang sibuk jualan pergi ke masjid. Karena jualan tuh kayak wis masjid ke pas aku nang masjid ana sing tuku piye gitu. Tapi orang yang nganggur kan tidak ada. Jadi amal yang harus diperhatikan, itulah yang Allah periksa amalnya. Amal seperti apa yang Allah akan akui? Amal yang didasarkan kepada keimanan. Karena amalnya keimanan pasti 2 unsur itu tadi ada. Yaitu unsur niat untuk mencari ridha Allah dan unsur ruang lingkup amalnya sesuai dengan yang digariskan Allah dan Rasulnya. Allah membalas amal itu. Tidak ada amal yang tidak Allah balas. Semua amal itu akan Allah balas. Kalau amalnya jelek, ya Allah balas juga dengan yang jelek. Tapi tidak dilipat gandakan. Jadi kalau amalnya itu baik, Allah lipat gandakan pahalanya. Kalau amalnya jelek, Allah balas dengan yang jelek juga, tapi tidak dilipat gandakan. Ini Rahman Rahim Allah. Sehingga tidak ada amal yang tidak dibalas. Artinya apa? Setiap amal punya konsekuensi. Setiap amal. Tidak ada satu amal pun yang tidak punya konsekuensi. Amal jelek, konsekuensinya jelek. Amal soleh, amal baik, konsekuensinya baik. Dan balasan Allah tidak harus nunggu di akhirat. Jadi balasan Allah tidak harus nunggu di akhirat. Di dunia pun Allah balas. Seperti yang Allah utarakan, yang Allah firmankan di dalam surat An-Nahl.
surat nomor 16 ayat nomor 97. Man amila sholihan. Ya, kembali yang namanya amal soleh, satu niatnya untuk mencari ridha Allah, yang dilakukan sesuai yang digariskan Allah Rasulnya, tidak menyimpang. Nah, disebut amal soleh. Man amila sholihan, siapa orang yang beramal soleh. Min zakarin, baik itu dari kaum laki-laki, wal au unsa, atau dari kaum wanita. Amal soleh laki-laki atau perempuan sama. Itu di Islam. Banyak orang yang memfitnah Islam. Islam itu tidak ada kesamaan derajat antara laki-laki dengan perempuan. Fitnah keji itu. Ini salah satu contoh ayatnya. Man amila sholihan min zakarin au unsa. Siapa orang beramal soleh dari kaum laki-laki atau kaum, kan sederajat. Ini ada perbedaan tugas, wajar. Dunia itu justru menjadi rame karena tugas satu dengan tugas lainnya berbeda. Apakah manajer dengan tukang resi-resi itu menjadi perbedaan? Tidak, sama-sama bertugas, kan gitu. Ini juga sama. Min zakarin au unsa, laki-laki maupun perempuan. Jadi siapa yang bilang Islam itu anti emansipasi? Nah, kalau jobnya berbeda, ya. Sebab apa? Mana ada laki-laki bisa hamil? Yang bisa hamil wanita, jobnya berbeda, kan? Karakternya berbeda, struktur tubuhnya berbeda, kekuatannya berbeda, maka akan menghasilkan jobnya berbeda. Jadi sama-sama beramal soleh, jenis amal solehnya bisa berbeda, tapi tetap amal soleh. Wahwa muminun, nah digarisbawahi, amal itu harus didasarkan kepada iman. Makanya bukan didasarkan pada iman namanya kalau waktu beramal itu hanya ingin dapat penilaian manusia, atau hanya ingin memperoleh perhiasan dunia. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 200. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Selesai. Tidak ada orang yang berdoa sama Allah, kan rabbana atina, rabbana, ya pangeran kami, Tuhan kami, berilah kami kehidupan dunia. Berdoa sama Allah. Rabbana atina fid dunya, hanya itu, selesai. Jadi minta keduniawian. Maka di akhirat tidak ada bagian sama sekali. Jadi wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Tidak ada bagian sama sekali di akhirat. Nah, makanya hati-hati itu berdoa. Habis sholat berdoanya dunia melulu. Bukan tidak boleh berdoa di dunia. Kok berdoanya hanya dunia aja gitu. Bahkan minta ampun pun tidak. Mengharapkan surga juga tidak.
berlindung diri dari neraka pun tidak, pokoknya dunia aja. Sehingga tatkala sholat, misalkan tahajud, bangun sregep tahajudnya, tapi motivasinya untuk dunia, supaya karir dunianya bagus. Ada masalah, supaya masalahnya selesai, maka dia tahajud. Jadi semuanya orientasinya untuk memperoleh dunia. Wa malahum fil akhirati min khalaq. Enggak ada bagian. Ini ada juga yang salah kaprah. Nek pingin sugih, salat duha. Kan gitu. Salat duha marake sugih. Salat duha kalau hanya untuk kesugihan, ya itu yang dapat, nggak ada yang lain. Nah, salat duha itu niatnya mencari ridho Allah. Setelah salat duha boleh berdoa. Nih dodolannya laku. Kalau kerja karirnya bagus, kan gitu. Doanya bukan merubah niatnya. Jadi orang yang hanya dunia aja nggak ada bagian di akhirat. Berarti kalau nggak ada bagian di akhirat, dunianya dapat, hanya nggak dikasih apa-apa di akhirat. Jadi ada orang yang kaya raya, ditanya oleh Allah besok di akhirat, kamu waktu di dunia dikasih kekayaan yang banyak untuk apa? Wah, saya beramal, bangun masjid, bangun pondok, nyumbang fakir miskin. Nah, tapi niatnya hanya supaya dikatakan seorang dermawan. Maka Allah nggak mau menerima amal itu. Sudah memperoleh balasannya apa? Pujian dari manusia waktu di dunia. Karena yang diharapkan itu kan. Dipuji sebagai seorang dermawan. Ada lagi orang yang dikasih ilmu. Ditanya untuk apa ilmumu? Wah, saya ngajar ngaji di mana-mana. Tidak melihat waktu. Pokoknya ngaji. Nah, tetapi mulang ngajinya itu, ngajari ngajinya itu supaya dikatakan seorang kiai, supaya disebut ustaz, maka enggak dapat apa-apa di akhiratnya. Mana balasannya? Sudah diperoleh waktu dunia, disebut ustaz, disebut kiai. Nah, sudah dapatkan waktu di dunia. Di akhirat nggak dapat apa. Nah, itu doa yang tadi, penggalan tadi itu. Ada lagi orang yang mati terbunuh di medan peperangan. Tetapi karena berangkat perangnya itu bukan untuk mencari ridha Allah, tetapi dikatakan pemberani, supaya dikatakan pahlawan, maka nggak dapat apa-apa dari Allah di akhirat. Mana? Ganjarannya sudah waktu dunia disebut pahlawan, disebut pemberani. Nah, jadi makanya jangan sampai doa ibadah itu hanya untuk dunia, maka di akhirat nggak dapat apa-apa. Mestinya gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia akhirat. Jadi man amila solihan, siapa orang yang beramal soleh, min zakari, dari kaum laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, padahal sedangkan dia beriman. Jadi dasarnya iman. Apa janji Allah?
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberi kehidupan dengan kehidupan yang baik. Janji Allah. Siapa yang beramal soleh didasarkan keimanan, baik laki-laki maupun perempuan, Allah janji apanya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah pasti ngasih kehidupan dengan kehidupan yang baik. Berarti ngasih kehidupan itu kan bisa kehidupan dunia. Bisa kehidupan dunia. Falanuhyiyannahu. Pasti Allah kasih kehidupan. Dengan kehidupan yang baik. Tidak bicara akhirat. Tidak bicara berarti mulai kehidupan dunia akan dikasih kehidupan yang baik. Hanya kadang-kadang definisi baik menurut Allah berbeda menurut manusia. Manusia baik itu kaya raya. Belum tentu kaya raya itu bagus. Ya. Jadi definisi kehidupannya jangan pakai hawa nafsu. Gitu. Wala najziyannahum. Dan Allah akan membalas. Allah akan membalas. Akan ngasih ganjaran. Biasani makanu yamalun dengan apa? Dengan yang lebih baik dari yang sudah dilakukannya. Janji Allah. Nah, yang disebut amal soleh bukan hanya sholat. Nah kadang-kadang salah pemahaman seolah-olah hanya sholat, hanya di masjid. Keluar ke masjid tidak lagi disebut amal soleh. Nah, ini yang harus dirubah paradigmanya. Amal soleh setelah sholat berarti amal solehnya ada di pasar. Amal solehnya ada di kantor. Amal solehnya ada di tempat kerja, ada di tempat di mana ia berada. Waktu di masjid, amal solehnya sholat, ngaji. Kan hidup dia hanya di masjid. Keluar, amal solehnya di mana dia berada. Jadi jangan mengatakan bahwa kalau sudah keluar dari masjid bukan amal soleh. Nah ini yang menjadi keliru sehingga orang tidak tatkala ada di luar masjid seolah-olah tidak merasa sedang amal soleh. Orang bisnis berarti amal solehnya di bisnis. Dia kerja amal solehnya di tempat pekerjaannya. Dan sama Allah balas itu. Coba ada lagi ya sini. Rijalun. Seorang laki-laki. La tulhihim, yang dia tidak dilalaikan. Tijaratun dengan tijarohnya, dengan bisnisnya. Wala bay'un, dan dengan jual belinya. Jadi berarti ini dia pembisnis. Dia pedagang. Seorang bisnismen, seorang pedagang yang tidak dilalaikan. Apa yang lalai? Yang tidak lalai dari itu? Zikrillah. Berzikir sama Allah. Jadi dia bisnis. Dia jualan, berdagang. Tapi dia zikir sama Allah.
Pertanyaannya, apa bisa waktu jualan beras zikir pakai tasbih? Nah, itu definisikan lagi. Tatkala dia menimbang beras, menimbang gula atau menimbang apa, dia ingat Allah. Allah melarang mengurangi timbangan. Kemudian timbang dengan adil sesuai dengan timbangan yang ada. Dia cek timbangannya supaya jangan sampai timbangan itu keliru. Karena kan dia nimbang atas dasar timbangan. Kalau timbangannya salah kan jadi keliru. Maka dia cek dengan rutin supaya timbangnya tidak salah. Tidak dengan yang lain. Setelah timbangannya bagus, kemudian dia timbang sesuai 1 kilo ya 1 kilo. Kenapa? Allah merintahkan seperti itu. Maka pada saat itu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, aku timbang beras ini sesuai dengan timbangan yang ada dan sesuai dengan beratnya 1 kilo misalkan. Karena ingat sama Allah, takut sama Allah, akan ancaman Allah, saat itu walaupun kata-kata tidak mengatakan kalimat Allah dalam lisannya, dia sedang berzikir. Sedang berzikir. Nah, jadi tidak diraikan dengan zikir sama Allah. Wa iqamus shalah, dan tidak dilalaikan dari mengerjakan sholat. Dia pembisnis, dia jualan, tetap waktunya sholat. Ini banyak dicontohkan, ya nggak usah jauh-jauh ke Mekah ya. Kalau di Mekah itu kan biasa ya, begitu azan jualannya tutup, tinggal pergi gini. Di luar banyak lah. Di sini juga banyak. Begitu jualan, tinggalkan sholat. Wa itai zakat, dan tatkala sudah memperoleh rizkinya, dia keluarkan rizkinya, zakatnya. Ambil 2,5%. Kemudian ya khafuna yauma taqallabuna fil qulub, dia merasa takut akan suatu hari yang hati itu akan goncang pada waktu itu. Jadi ya karena peristiwa akhir di pengadilan Allah itu semuanya akan goncang. Ini cerita pembisnis, cerita pedagang yang dengan bisnisnya, yang dengan perdagangannya tidak lalai dari zikir sama Allah. Makanya tatkala tidak lalai, kerjanya milih juga. Suruh jualan minuman keras, walaupun batik atau untungnya besar, nggak mau. Kenapa? Dosanya lebih besar. Semua mata rantai yang ikut menyebar luaskan minuman keras, mulai dari hulu sampai pada hilir, dosa. Sebagai pedagang eceran minuman keras, dosa. Maka tidak mau jualan minuman keras. Orang yang punya hotel kadang-kadang suka identik ya minuman keras dengan hotel gitu. Tapi karena pemiliknya itu takut suruh zikir, iqamus shalah, zakat, takut sama pengadilan Allah, walaupun keuntungan minuman keras besar tidak disediakan di hotelnya. Nah, dia tetap bisnis kan, dia tetap jualan. Nah, itu kalau jualannya seperti itu, jualannya yang halal, bekerjanya yang halal, kemudian dari pekerjaan tidak sampai melupakan Allah,
waktunya sholat dia sholat, kemudian setelah dapat rezeki dikeluarkan zakatnya, kemudian selalu ingat besok ada suatu hari yang hari itu hati akan menjadi goncang, maka selalu ingat akan kematian. Jadi bisnisnya tidak melupakan. Bisnisnya tidak menjadi dia lupa akan tujuan hidupnya. Bisnisnya tidak menjadikan lupa akan sholatnya. Ini pembisnis. Tidak leren bisnisnya. Apa janji Allah bagi orang yang seperti itu? Liyadziyahumullahu. Maka Allah memberikan balasan kepada mereka. Ahsana ma amilu, dari dengan balasan yang lebih baik. Wa yazidahum min fadlihi, dan Allah tambah fadilahnya. Sehingga jangan heran, orang yang jualan seperti itu kadang sering bisnisnya justru lebih bagus. Rizkinya lebih barokah. Bisa aja teman-temannya gagal karena COVID, dia selamat. Tapi mungkin juga kena COVID, sama-sama kena COVID-nya, pengaruh COVID-nya, tetapi bisnisnya jalan. Nah, ini disebutkan di sini wa yazidahum min fadlihi, Allah tambah fadilahnya. Yang berhitungan, wah ini hancur nih kena COVID. Ya berdampak kena COVID. Tetapi dampak COVID-nya tidak membuat dia gulung tikar. Tidak dia membuat hancur perusahaannya. Karena Allah tambah. Jadi inilah janji Allah. Dia tidak ada di masjid, dia bisnis kan setelah sholat. Waktu sholat, kemudian keluar sholat, dia bisnis lagi. Tapi selalu bisnisnya ingat pada Allah, ingat yaumul akhir. Sehingga ingat kepada yaumul akhir itu sebagai pagar untuk tidak menyimpang dari aturan Allah. Karena akan takut. Ya, saya maksiat sekarang nih. Takut kenapa? Bisa saja terjadi waktu maksiat ajal datang. Nah, musibah besar kan? Nah, jadi setiap mau maksiat enggak lah, ada Allah. Sehingga tuh ingat kepada yaumul akhir itu membuat dirinya menjadi lebih hati-hati. Kenapa? Saya tidak hidup selamanya. Bahkan ajal pun tidak saya ketahui kapan akan datang. Bisa saat ini datang ajalnya itu. Maka dia selalu hati-hati untuk tidak keluar dari aturan Allah. Janji Allah berikutnya, wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab, dan Allah akan memberi rizki kepada yang Allah kehendaki tanpa ada batasan. Nah, di sini keyakinan orang yang seperti itu tenang, tentrem. Kenapa? Tidak pernah merasa rizkinya direbut orang lain. Karena yang ngasih rezeki Allah. Meyakini itu. Tidak pernah ada rasa khawatir rizkinya hilang karena sholat. Karena yang ngasih rizki Allah. Tidak pernah rasa khawatir tatkala mengeluarkan zakat 2,5%. Wah, nanti kekayaan saya berkurang. Tidak. Karena yang ngasih rezeki Allah. Motivasi yang luar biasa. Punya keyakinan yang ngasih rezeki Allah itu akan membuat dia tentram, adem ayem. Serangan COVID
Wah, bisnis saya nanti gimana-gimana. Bagi orang yang beriman, tidak mempengaruhi ketentramannya. Karena Allah ngasih rezeki tidak bisa dihalangi karena COVID. Jangankan COVID. Kalau Allah sudah mau ngasih pada seseorang, walaupun sadunia makhluk kumpul untuk menghalangi keinginan Allah untuk ngasih seorang itu, tidak akan berhasil. Bukan hanya COVID. Semua manusia berkumpul. Allah ingin mau mengasih rezeki pada seorang. Semua kumpul untuk menghalangi keinginan Allah supaya tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki akan ngasih rezeki pada seorang, tidak akan berhasil menghalangi Allah untuk ngasih pada seorang, walaupun semua manusia jadi satu kumpul. Bukan hanya masalah COVID. Siapa yakin? Jadi kayak ujung ayat ini menjadi kunci. Kenapa orang yang berdagang tetap zikir sama Allah, waktunya sholat, dapat rezeki dia, zakati, kemudian selalu ingat kematian, ingat akhirat, tapi tenteram hatinya. Kenapa? Allah yang ngasih rezeki, bukan bisnisnya, bukan usahanya, bukan belanja. Kalau sudah Allah, keyakinan Allah, maka hatinya tentrem, adem, ayem, karena yakin Allah tidak akan membiarkan makhluk hidup tanpa memberi rezekinya. Tidak ada satu binatang melata pun di dunia yang hidup di sisi Allah kecuali Allah ngasih rezekinya, maka tentrem, maka tidak mengatakan untuk apa mencari barang haram, untuk apa meninggalkan sholat, untuk apa tidak zakat, toh yang ngasih rezeki Allah, bukan karena bisnisnya. Nah, jadi inilah amal itu bukan hanya sholat, tetapi diteruskan setelah sholat di tempatnya masing-masing, bisa di kantor, di pasar dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, taufik dan inayah pada kita sehingga kita istiqamah ala din ala ta'ah dan bisa mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khatimah, masuk jannatul firdaus tanpa hisab, ditempatkan beserta para nabi, para saudara yang mulia fid dunya, mulia fil akhirah, mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan makhluk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul kafi rabbunal kafi qasadana